Salam terobosan, sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa biar program ini menjadi berkat buat setiap saudara, mendorong pertumbuhan iman saudara, dan meletakkan fondasi yang kokoh bagi kekristenan yang bertumbuh dan berdampak di dalam hidup setiap saudara. Hari ini saya rindu membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Itu ada di Matius pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang Yesus, pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kalau kita kenal dengan Yohanes Pembaptis, kita kenal bagaimana kelahirannya pun begitu ilahi, kelahirannya pun begitu ajaib, kelahirannya pun begitu dahsyat. Dan dia lahir dengan sebuah maksud yang ajaib, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan bagi dia. Namun di Matius pasal yang ke-11 kita temukan Yohanes Pembaptis yang sama. Dia mempertanyakan apakah Yesus itu benar Mesias yang dinantikan atau orang lain. Mengapa ada sebuah perubahan yang begitu drastis dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Setelah saya renungkan dan saya pelajari kebenaran-kebenaran firman ini, saya temukan bahwa sebuah tekanan, sebuah himpitan, sebuah masalah, dalam hal ini Yohanes ada di dalam penjara, itu bisa membuat perubahan besar di dalam hati. Itu bisa mengubahkan yang di dalam. Itu bisa menjadikan orang itu lebih baik atau menjadikan orang itu pahit. Better or bitter. Sejujurnya, hal-hal yang buruk, mulai dari kesulitan, tantangan, masalah, itu gambaran dari penjara. Itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk apa? Tuhan mengizinkan untuk membentuk hati setiap kita, sehingga hati kita benar di hadapan Tuhan. Namun tidak sedikit bahwa penjara itu membuat kita bitter di dalam Tuhan, membuat kita pahit dan kita kecewa. Bahkan kita mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu masih bisa menolong, apakah Tuhan itu masih bisa mengerjakan banyak mujizat buat aku. Mungkin buat banyak orang iya, tapi buat aku enggak. Kesulitan yang sebenarnya Tuhan izinkan itu di kita alami dengan maksud untuk membentuk hati kita, sehingga hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Alih-alih seperti itu, yang terjadi adalah justru kita bisa pahit. Dan itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dan itu bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Namun ada satu pribadi lain yang dia mengalami penjara yang sama di tempat yang berbeda, tetapi itu menjadi masa yang ajaib buat dia, untuk akhirnya Tuhan persiapkan dia, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan orang kedua di sebuah negara, sebuah bangsa, yaitu bangsa Mesir. Itu adalah Yusuf. Apa yang kita pelajari siang hari ini? Apapun yang terjadi, penjara apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita, keputusan ada di tangan kita untuk kita menjadi better atau untuk kita menjadi bitter. Kalau kita mempersalahkan Tuhan, maka proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu tidak pernah menjadikan kita better, tapi justru menjadikan kita bitter. Biar siang hari ini kita ambil waktu untuk kita merenung tantangan, masalah, himpitan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu
mengerjakan apa di dalam hidup kita? Pahitkah kita? Marahkah kita sama Tuhan? Atau kita ngomong, Tuhan, aku bersyukur kalau aku tidak diproses seperti ini, aku tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kau sedang menghadapi masalah di keuanganmu, mungkin kau sedang menghadapi masalah di pernikahanmu, dengan anak-anakmu, bahkan di pelayananmu, bahkan dengan kerohanian. Respon saudara menentukan saudara menjadi better atau bitter. Saya akan tutup dengan satu kebenaran yang menarik, yang ajaib siang hari ini. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel 40 tahun itulah adalah di dalam kehendak Allah. Acap kali proses yang Tuhan berikan, yang berisi didikan, dan itu kita dimasukkan di dalam proses penderitaan atau aniaya atau masalah atau tantangan. Itu proses yang Roma 8 ayat 28 katakan bahwa dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ujungnya selalu untuk kebaikan, dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apa engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Penjara, padang gurun, masalah, tantangan, himpitan, itulah tempat proses. Untuk apa? Untuk hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi respon kita seringkali kita menentukan kita akan menjadi lebih baik atau menjadi pahit dengan keadaan itu. Keputusan ada di tangan saudara. Mari bawa hati kita untuk percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, it's good. All is good, all is well. Karena kita punya Bapa yang sungguh baik buat setiap kita. Selamat siang, Tuhan memberkati.